kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Seandainya seorang ahli hadis dia tidak memiliki keistimewaan kecuali dia akan menjadi orang yang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup itu merupakan kehormatan dan pahala yang banyak. Dia selama membaca hadis-hadis itu dia akan terus bersalawat. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum, para sahabat Roja semua dimanapun antum berada di malam hari ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam ini, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahannya dan karunia-Nya hingga menjelang pagi nanti, insyaallah, Allahumma amin. Ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum, di malam ini kami kembali hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya, pembahasan tentang ilmu hadis yang tentunya kita ingin mengetahui bagaimana mempelajari tentang ilmu hadis ini. Dan ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, di malam hari ini kami hadirkan satu pembahasan kajian kitab yang berjudul Muqaddimah Sahih Muslim, yang insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafrullahu Ta'ala. Alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau saat ini, dan sebelum kita simak kajian yang bermanfaat ini untuk kita semuanya, kami sampaikan kepada Anda semuanya setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab untuk Anda semua yang ingin bertanya, memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di nomor 0218236543, dan di nomor yang sama pula Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui chat WA. Baik, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, kita simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Dalam Sahih Muslim, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, mata as-saa'ah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, kapan kira-kira terjadi hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, wa ma a'dadta lis-saa'ah? Apa yang kamu persiapkan untuk menyongsong hari kiamat? Qal ma a'dadtu laha illa annani uhibbullaha wa rasulah. Aku tidak punya persiapan apapun kecuali aku cinta Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa anta ma'a man ahbabt. Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendengar ini, beliau mengatakan, fama farihna ba'da al-islam farahan ashaddu min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabt. Kami tidak merasakan kebahagiaan yang besar, indah banget setelah kita meraih keislaman,
dari kebahagiaan kami mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan dikumpulkan bersama orang yang kalian cintai. Maka dalam beberapa riwayat dikatakan sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami juga bagaimana ya Rasulullah? Apakah itu kami juga gitu? Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, iya, semuanya sama. Seorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang cintai. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar. Maka aku cinta kepada Allah, aku cinta Rasulullah SAW, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi'amalihim. Dan aku berharap aku akan dikumpulkan bersama mereka meskipun aku belum bisa beramal seperti amal mereka. Kaum muslimin, ketika seorang menghabiskan hidupnya berusaha memeras usahanya mempelajari peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira adakah kehormatan yang lebih besar daripada kesibukan seorang untuk agama, kesibukan seorang untuk mengurusi, memperhatikan, bahkan siap mengorbankan hidupnya demi meneruskan perjuangan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita paham bahwa kecintaan butuh bukti. Nah, ketika seorang ingin menjadi ahlus sunnah sejati, maka dia perlu menunjukkan keseriusan dalam menerapkan sunnah dalam hidupnya. Orang paling berbahagia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal dengan sunnahnya. Maka kita ingin berbahagia dengan kedudukan itu. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Kita dikumpulkan bersama Nabi SAW, dikumpulkan bersama para sahabatnya, dikumpulkan bersama para ulama yang mengikuti cara mereka. Dan alangkah baiknya seandainya kita tidak memiliki teladan, tidak memiliki idola, dan tidak memiliki kelompok selain kelompok mereka, orang-orang yang dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, pertemuan kali ini menjadi pertemuan penutup dari apa yang kita bahas, bagaimana seorang ulama membicarakan kesalahan ulama. Dan tidak meragukan, memang semua orang sepakat membicarakan kejelekan orang lain jelek. Kita berulang kali menyebutkan perkataan Imam Ahmad rahimahullah yang menyatakan luhumul ulama'i masmumatun faman syammaha marida wa man akalaha mat. Dagingnya para ulama atau membicarakan kehormatan maupun kebaikan mereka adalah racun. Orang mencium saja bisa sakit, apalagi makan, dia akan mati. Tetapi perbincangan kita berbeda. Mana kondisi yang memang sangat dibutuhkan, kesalahan itu disebutkan agar ada maslahat besar yang lebih bisa dijaga dan untuk kebanyakan kaum muslimin, bahkan semua umat, bukan karena beberapa orang termasuk ulama sendiri. Ketika dia memiliki kesalahan, kemudian kesalahan itu diikuti oleh orang, maka kesesatan akan banyak. Dan seandainya dosa satu orang diikuti orang banyak, kita khawatir justru dosa yang banyak itu akan semakin besar dan memberatkan orang yang diikuti. Oleh karenanya, di situ para ulama memandang membicarakan sebuah kesalahan untuk kemaslahatan lebih besar dibolehkan, termasuk membicarakan kekeliruan para ulama periwayat hadis. Mereka memang betul orang yang banyak masa hidupnya berkecimpung, bergulat dengan ilmu riwayah, riwayatan hadis. Akan tetapi pada saat ada sebuah kesalahan atau lemah hadis yang diriwayatkan, maka para ulama tidak berbasa-basi, harus dijelaskan kepada umat karena konsekuensinya berat. Sebuah perkataan yang bukan menjadi sabda Nabi SAW dinisbatkan kepada Nabi SAW. Inilah yang disampaikan ulama ahli hadis. Kenapa mereka, ada beberapa kalangan ahli hadis tidak beramal sama sekali dengan hadis yang lemah, atau mereka membatasi sekali beramal dengan hadis yang lemah.
Karena memang konsekuensinya orang yang mengatakan bahwa ini adalah hadis padahal itu lemah, hakikatnya dia seolah sedang menisbatkan satu perkataan yang sebenarnya bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dinisbatkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya untuk membatasi kejadian hadis lemah yang bertebaran, maka perlu kiranya orang-orang yang Allah beri kelebihan ini berbicara. Bahkan jika seandainya orang yang tahu tidak berbicara tentang kelemahan dan kesalahan dari periwayatan para ulama, maka niscaya umat ini akan lebih tidak mengerti, dan ini termasuk ghisyun lil ummah. Ini merupakan tindakan khianat kepada umat Islam pada saat mereka mengetahui ini salah tapi tidak disampaikan. Maka ketika terjadi pemalsuan hadis yang disampaikan para ahli ibadah, maka Al-Iraqi rahimahullah mengatakan faqayyadallahu laha nuqadaha fabayyanu binaqdihim fasadaha. Maka Allah ciptakan, Allah berikan peluang untuk para ulama yang mengerti tentang ilmu hadis ini, sehingga dengan kemampuan mereka dan jasa-jasa mereka, hadis-hadis yang lemah dan telah dibuat oleh ahli ibadah itu menjadi terang benderang dan dikenal oleh umat ini adalah hadis yang tidak benar. Baik kaum muslimin, kita akan menukilkan beberapa riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab Muqaddimah, bahwa para ulama banyak juga yang menunjukkan tentang penyebutan pembicaraan kelemahan yang dimiliki periwayat hadis atau para ulama secara umum. Tetapi karena memang yang sedang kita bahas adalah periwayatan hadis, maka yang disebutkan dalam contoh-contoh ini merupakan kasus dalam periwayatan ilmu hadis. Al-Imam Muslim rahimahullah mengatakan dan meriwayatkan, qala haddatsani Amr bin Ali, maksudnya adalah Amr bin Ali Al-Fallas wa Hasan Al-Hulwani, kilahuma an Affan ibn Muslim, قال كنا عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت. Ini yang cerita adalah Affan ibn Muslim As-Saffar, seorang perawi ilmu hadis dan salah satu gurunya Imam Ahmad. Beliau seorang perawi yang thiqah, menceritakan satu saat kami sedang berada di majlis Ismail ibn Ulayyah. Ulayyah ini adalah ibu dari Ismail, dan sangat jarang sebenarnya atau mungkin tidak ada nasab diberikan atau disambungkan kepada ibu. Ya, nasab seseorang itu disambungkan kepada ayah. Dan Ismail ini justru namanya adalah Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsam. Tapi Ulayyah adalah ibunya, karena dia dikenal dengan anak ibunya, alias memang nama beliau ini tidak dikenal dengan Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsam, tapi lebih dikenal dengan itu anaknya ibu Ulayyah, begitu. Maka para ulama mengatakan ini bukan nasab, akan tapi laqab atau julukan, itu si anaknya ibu Ulayyah, dan memang beliau lebih dikenal seperti itu. Kata Affan ibn Muslim As-Saffar, kami satu saat berada di majlisnya Ismail ibn Ulayyah rahimahullah, ternyata ada seorang bertanya tentang seorang periwayat hadis. Maka jawabannya adalah, sesungguhnya yang kamu tanyakan ini tidak thiqah, tidak thabat, dia tidak kuat hafalannya. Ketika jawaban itu seolah menunjukkan kekurangan orang yang ditanyakan. Siapa Syekh Fulan itu? Syekh Fulan itu enggak kuat hafalannya, gitu. Maka ada orang komentar di majelis itu. Qala faqala ar-rajul ightabtahu. Ada orang yang langsung mengingkari, kamu menghibahi, gitu. Faqala Ismail maghtabahu walakinnahu hakama annahu laysa bithabt. Ismail bin Ulayyah ketika mendengar komentar orang tadi, sebenarnya yang jawab bukan Ismail bin Ulayyah. Ada orang bertanya kepada seorang guru. Ismail bin Ulayyah ada di situ.
Kemudian sang guru ini ditanya tentang seorang perawi hadis, maka dia sebutkan bahwa sang perawi itu tidak kuat hafalannya. Maka ada orang yang mengingkari, menyeletuk dan mengomentari, kamu menghibahi Syekh fulan. Maka Ismail bin Ulayya, ahli hadis dan terpandang, beliau berkomentar kepada orang itu. Dia tidak sedang menghibahi, tapi dia sedang menjelaskan bahwa sang perawi hadis adalah orang yang tidak kuat hafalannya. Paham antum? Gitu maksudnya. Artinya ini di kalangan para ulama bukan merupakan sebuah kesalahan. Atau barangkali ini ghibah, tetapi ghibah yang dibolehkan. Karena ada sebuah maslahat yang lebih besar. Sehingga hal ini bukan merupakan sesuatu yang tercela yang harus dihindari. Kalau seandainya para imam yang mengerti perawi hadis ini lemah tapi dia diam saja, maka ini yang kita sebutkan tadi dan berulang disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Khudair hafizahullah, ini adalah ghisyun lil ummah. Ini adalah sebuah pengkhianatan untuk umat, sehingga umat gak ngerti hadis yang ini sahih atau bukan. Dan sekarang realitanya banyak tengah kaum muslimin. Kenapa mereka sampai beramal dengan hadis yang lemah? Karena jarang ada di tengah kaum muslimin menjelaskan hadis ini lemah. Gitu. Sehingga ada juga perkataan di tengah masyarakat, itu lemah, kamu dikit-dikit mengatakan hadis itu lemah. Sudah, biarkan saja lemah untuk kamu, tapi untuk saya hadis tidak lemah. Ini adalah salah satu bentuk ketidakpaham seorang terhadap ilmu hadis. Oleh karenanya perlu kiranya kaum muslimin mengenal bahwa inilah ilmu hadis. Tidak sembarang orang berbicara. Kemudian para ulama hati-hati dalam menyampaikan, mengajarkan. Tidak sekedar orang bisa baca dan bisa bahasa Arab kemudian mengatakan dia adalah pakar hadis, apalagi kalau tidak bisa bahasa Arab. Ya. Dan kita katakan tidak pantas seorang juga membicarakan kekurangan orang kalau tidak dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, kenapa harus berbicara tentang kesalahan orang lain? Para ulama juga sama. Ketika mereka menyebutkan tentang kesalahan seorang periwayat hadis, maka mereka akan menyebutkan kesalahan yang kira-kira dibutuhkan untuk periwayatan tersebut. Tidak perlu membicarakan kesalahan yang lain yang tidak disebutkan dan tidak dibutuhkan, tidak ditanyakan pula. Misalkan ketika ada seorang perawi hadis, dia ada masalah dengan istrinya, ada masalah dengan tetangganya, kenapa harus disebutkan? Tidak ada. Tidak ada seorang ulama hadis mengatakan, dia ini sukanya kawin cerai. Karena itu tidak ada hubungannya dengan periwayatan hadis. Yang akan disebutkan para ulama adalah sebuah kesalahan karena ada maslahat besar, maka kesalahan itu disebutkan. Dan ada hubungannya dengan sebuah riwayat yang nanti akhirnya bisa diamalkan atau tidak. Urusan dia dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan bisnisnya, itu urusan yang berbeda. Kalau ternyata tidak ada hubungannya, maka mereka tidak akan membicarakannya. Inilah posisi ketika seorang alim juga wara', bersifat hati-hati. Kapan dia harus berbicara, kapan dia harus diam. Imam Ahmad rahimahullah, seorang teladan yang pada kalanya beliau tegas, bahkan dikatakan betul-betul tidak berbasa-basi. Akan tetapi beliau juga tidak akan sembarangan berbicara. Satu saat beliau ditanya tentang Yazid ibn Muawiyah. Yazid ibn Muawiyah adalah seorang khalifah Bani Umayyah. Setelah khilafah Ar-Rashidah yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, kemudian diganti dengan Hasan bin Ali. Kemudian setelah itu Hasan bin Ali mengundurkan diri agar kaum muslimin bersatu untuk di bawah satu khalifah, yaitu Muawiyah. Setelah Muawiyah wafat, maka digantikan oleh anaknya Yazid ibn Muawiyah. Di zaman khilafah Yazid bin Muawiyah ini banyak kemungkaran. Yazid bin Muawiyah masih kecil, kemudian pengalaman jarang, hanya karena dia mewarisi tahta ayahnya. Kemudian bahkan dikatakan pada beberapa biografi, dia adalah orang yang banyak melakukan maksiat. Imam Ahmad rahimahullah, beliau ditanya tentang belajar hadis dari Yazid bin Muawiyah, karena Yazid bin Muawiyah mungkin ada beberapa riwayat yang beliau miliki, mungkin dari ayahnya Muawiyah atau dari sahabat yang lain.
karena memang dia anaknya seorang sahabat. Mungkin dia punya beberapa riwayat. Tetapi sebuah riwayat yang dimiliki oleh satu orang, adakah riwayat ini diriwayatkan juga oleh orang yang lain? Kalau seandainya satu orang tercela, maka riwayat itu bisa didapatkan dari orang lain. Kecuali kalau memang riwayat itu tidak bisa diriwayatkan kecuali dari orang yang jelek ini misalkan. Maka sebagian ulama tetap memperjuangkan untuk mendengar dari orang itu. Nanti ada contohnya seperti dari Abdullah ibn Mubarak rahimahullah. Tetapi sekarang Yazid bin Muawiyah dia punya riwayat. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, "Ana khudul haditha min Yazid?" Apakah kami, atau beliau mengatakan bukan ditanya anak khud, tapi ayu khadul hadithu min Yazid. Apakah seorang pantas mengambil hadis dari Yazid bin Muawiyah? Maka Imam Ahmad mengatakan la wala karamah, enggak perlu mengambil dari itu, enggak ada kehormatannya sama sekali. Maka Imam Ahmad memberikan alasan, awalaysa huwa alladhi fa'ala bi ahli al-Madinati ma fa'al? Bukankah di masa Yazid itu dia yang membuat onar, membuat penduduk Madinah di kala itu menderita. Dia seorang khalifah tinggal di daerah Syam, tetapi gubernurnya, pejabat-pejabatnya, termasuk di antaranya Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi adalah seorang algojo, berdarah dingin kata orang. Gampang membunuh, menghukum, bahkan para sahabat dibunuhnya, dilecehkannya pada saat itu. Maka kata Imam Ahmad, enggak perlu mengambil hadis dari Yazid bin Muawiyah. Bukankah dia membuat Ahlul Madinah menderita? Maka anaknya mengatakan, inna qauman yaqulun inna nuhibbu Yazid. Maka anaknya mengatakan, wahai ayahku, sebagian orang mengatakan kami mencintai Yazid. Maka ayahnya mengatakan, wahal yuhibbu Yazid man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Apakah ada orang beriman kepada Allah dan hari akhir bisa cinta kepada Yazid? Begitu. Artinya beliau ini sedang membicarakan sosok Yazid sebagai periwayat hadis. Kalau seandainya ada orang yang belajar kepada Yazid ini, maka beliau mengatakan jangan, itu intinya. Dan beliau ingin meyakinkan tidak pantas orang seperti dia dipelajari hadisnya, karena betul-betul orang ini banyak kemungkarannya sehingga periwayatannya tidak perlu diambil dari dia. Maka anaknya mengatakan, ala tal'anuh, kalau begitu wahai ayahku, kenapa engkau tidak laknat dia? Maka kata ayahnya, mata ra'aita abaka la'anan, sejak kapan kamu menyangka atau mendapati ayahmu sudah menjadi seorang pelaknat? Ini penjelasannya. Sang imam ingin menjelaskan bahwa pada saat pertanyaan itu berkaitan dengan periwayatan hadis dijelaskan sedetail-detailnya, tapi sampai pada hal yang melebihi kebutuhan. Kenapa kamu tidak laknat? Kenapa harus melaknat? Laknat tidak pantas disampaikan kepada semua orang, apalagi sekarang Yazid ini adalah penguasa kaum muslimin. Kalaupun kita membicarakan periwayatan hadis tanpa melaknat dia, sudah jadi dia adalah seorang yang salah, enggak perlu diriwayatkan hadis itu dari dia tanpa menyebutkan laknat, itu berlebihan begitu. Sehingga banyak juga periwayat atau para ulama ahli hadis mereka tidak membicarakan tentang Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Ya, kenapa? Enggak ada kebutuhannya. Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi gubernurnya Yazid bin Muawiyah. Kenapa harus dibicarakan? Karena memang tidak ada kebutuhannya. Riwayat banyak bertaburan tanpa melewati Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Meskipun kebengisan dan kejelekannya masyhur, seperti disepakati sudah. Seperti itu. Tapi tidak ada maslahatnya untuk para ulama membicarakan kejelekan sang gubernur. Baik. Sampai ada pernyataan yang kalau kita sering mendengar tadi berkata Imam Ahmad, dagingnya para ulama beracun, ya. Ada sebuah perkataan yang lebih umum dari itu disampaikan oleh Ibnu Daqiq Al-Eid rahimahullah. Ibnu Daqiq Al-Eid rahimahullah, beliau pernah mengatakan, a'radul muslimina hufratun min hufarin nar. Kehormatan kaum muslimin merupakan salah satu
lubang dari lubang-lubang neraka. Beliau mengatakan waqafa ala syafiriha ta'ifatan. Ada orang yang berdiri di bibir lubang itu. Siapa mereka? Dua golongan. Al-muhaddithun wal hukam. Yang pertama adalah ulama ahli hadis. Yang kedua adalah para pejabat. Maksudnya bagaimana? Ini maksudnya adalah teguran, hati-hati. Ini pejabat maupun ulama ahli hadis ini sedang berada di bibir lubang-lubang neraka. Kenapa? Disampaikan oleh Syekh Abdul Karim Khudai karena ada dua penafsirannya. Penafsiran pertama, karena membicarakan kehormatan kaum muslimin sering dilakukan oleh dua golongan itu. Golongan pertama ahli hadis, mereka yang membicarakan kesalahan orang. Ya. Yang kedua para pejabat, ketika mereka sedang membicarakan sebuah kebijakan, kemudian masyarakat yang memang kontra atau mungkin tidak bisa melaksanakan dan seterusnya, biasa sehingga menjadi obrolan mereka. Kata Syekh Abdul Karim, yang dipahamkan oleh para ulama ketika membicarakan kehormatan kaum muslimin ini, selama masih dalam koridor yang pas dibutuhkan, aman mereka. Tetapi begitu mereka lebih dari kebutuhan, bisa masuk ke dalam neraka tadi, lubang itu, karena mereka sudah ada di bibirnya itu. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, maksudnya justru dua golongan ini, ahli hadis dan para pejabat, sering menjadi cibiran masyarakat, sering menjadi cibiran kaum muslimin. Kaum muslimin adalah orang yang selalu membicarakan kesalahan dua golongan ini, sehingga dua golongan ini yang berada di bibir neraka, merekalah yang mendorong masyarakat untuk masuk neraka karena mereka dibicarakan kehormatannya. Masyarakat yang membicarakan kehormatan ahli hadis, seolah-olah ahli hadis yang akan gampang menarik dan menyemplungkan mereka ke dalam neraka. Demikian pula para pejabat. Pejabat ketika sering diucarakan, dibicarakan, dibahas kesalahan-kesalahan mereka, otomatis mereka juga kaum muslimin. Ada kaum muslimin membicarakan kaum muslimin, bahkan membicarakan kesalahan-kesalahan para pejabat tanpa hak sama sekali. Maka seolah para pejabat itu di bibir neraka, memasukkan orang-orang yang membicarakan kesalahan mereka ke dalam neraka. Seperti itu. Tapi kesimpulannya dari dua penafsiran ini, orang itu perlu menjaga lisan. Kalaupun dia harus membicarakan kesalahan, maka harus sesuai dengan kebutuhan dan maslahat. Kalau tidak, hukum asalnya haram. Seperti itu. Maka di sini adalah sebuah kaidah. Ya, tetap berlaku. Ghibah haram. Ya, ghibah itu haram. Termasuk membicarakan semua yang tidak disukai oleh saudara kita. Tetapi yang sedang kita bicarakan dalam muqaddimah Sahih Muslim ini adalah manakala kesalahan yang dibicarakan itu memang membawa maslahat lebih besar. Baik, ada riwayat berikutnya. Qala wa haddatsana Abu Ja'far Ad-Darimi qala haddatsana Bishr bin Umar. Nah, ini yang cerita adalah Bishr ibn Umar. Ini beliau adalah seorang ulama yang menjadi muridnya Imam Malik. Beliau cerita tentang Imam Malik. Kenapa kita katakan ini salah satu keteladanan dari Imam Malik? Karena Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah. Beliau pernah menjadi rujukan di zamannya. Sampai dikatakan pada saat itu, la yufti ahadun wa malikun bil Madinah. Tidak perlu ada orang memberikan fatwa sementara ada Imam Malik di Madinah. Sampai dikenal pada saat itu seperti itu. Dan beliau hati-hati sekali ketika meriwayatkan hadis. Beliau sampai persiapan dulu, kadang-kadang beliau gemetaran dalam meriwayatkan hadis karena betul-betul mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadisnya. Ketika beliau ditanya tentang permasalahan tidak ngerti, beliau akan mengatakan saya enggak ngerti, meskipun yang bertanya dari daerah yang jauh. Sekarang salah satu muridnya namanya Bishr bin Umar mengatakan, "Sa'altu Malik bin Anas an Muhammad bin Abdurrahman alladhi yarwi an Sa'id bin al-Musayyib." Aku bertanya kepada guruku Imam Malik tentang Muhammad bin Abdurrahman, dia yang meriwayatkan dari menantunya Abu Hurairah namanya Sa'id ibn Musayyib. Gimana kedudukan beliau dalam ilmu hadis? Imam Malik mengatakan laisa bithiqah, tidak kuat hafalannya.
Imam Malik mengatakan kepada seorang perawi tidak kuat hafalannya. Padahal dia belajar dari menantunya Abu Hurairah. Muhammad bin Abdurrahman ini belajar kepada Sa'id ibn al-Musayyib. Tapi Imam Malik mengatakan enggak kuat hafalannya. Ini pertama. Beliau akan ditanya tentang 5 orang ulama ahli hadis yang meriwayatkan hadis. Ternyata jawaban Imam Malik, enggak kuat hafalannya, enggak kuat hafalannya. Ya, ini menunjukkan memang pada saatnya kelemahan orang, kekurangannya disebutkan perlu. Beliau mengatakan kembali, wasa'altu Malikan an Syu'bah alladhi rawa anhu Ibn Abi Dhi'b faqala laysa bithiqah. Aku juga bertanya kepada Imam Malik tentang Syu'bah. Ini bukan Syu'bah Ibn Hajjaj. Kalau Syu'bah Ibn Hajjaj adalah seorang ulama ahli hadis yang betul-betul dikenal dengan keimamannya dalam ilmu hadis. Bahkan disebutkan beliau adalah Amirul Mukminina fil hadis. Tapi bukan Syu'bah Ibn Hajjaj. Yang dikatakan Syu'bah di sini adalah Syu'bah budak dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas punya budak namanya Syu'bah juga gitu. Nah, ini orangnya enggak kuat. Maka kata Imam Malik rahimahullah, laisa bithiqah, hafalannya enggak kuat. Kemudian Bashir mengatakan lagi, wa sa'altu an Salih maula Tawamah faqala laisa bithiqah. Aku tanya juga tentang Salih maula Tawamah, ini namanya Salih ibn Nabhan. Beliau ini di bagian akhir hayatnya beliau ini hafalannya kacau, ikhtalat dalam istilah ahli hadis. Maka kata Imam Malik rahimahullah, laisa bithiqah, dia enggak kuat hafalannya. Wa sa'altu an Abil Huwairits, maka aku bertanya kembali kepada Imam Malik tentang Abil Huwairits. Abul Huwairits ini namanya Abdurrahman ibn Muawiyah ibn al-Huwairits. Maka ternyata jawaban Imam Malik juga sama, laisa bithiqah. Wa sa'altu an Haram ibn Uthman. Aku tanya lagi orang kelima tentang orang namanya Haram ibn Uthman. Faqala laisa bithiqah. Ternyata jawabannya sama, enggak kuat hafalannya. Sampai ada sebuah nukilan ini, ya. Sampai ada sebuah nukilan, katanya ini nukilan masyhur dari Imam Syafi'i. Ya, dikatakan ar-riwayatu min haramin haram. Maksudnya Haram bin Uthman. Meriwayatkan hadis dari Haram bin Uthman adalah haram. Maksudnya enggak boleh karena dinilai dia lemah. Ya, artinya para ulama ini mereka membicarakan tentang kelemahan orang lain. Dan ini tidak mengapa karena ada kebutuhan dan maslahat yang besar untuk kaum muslimin. Kalau ada orang mengatakan, "Oh, afwan, ana enggak ngerti. Ana enggak mau membicarakan kejelekan dia atau kekurangan dia." Maka ini salah. Ini adalah wara' atau kehati-hatian yang tidak pada tempatnya. Baik. Ini juga sama seperti kalau kita ditanya tentang dokter. Ya. Ada dokter yang dikenal malpraktek, ya. Suka memberi resep ngawur. Apalagi wa'iyadzubillah tindakan kriminal, asusila dan semacamnya. Karena ana pernah mendengar cerita dari orang kampung ana, ada dokter yang dikenal, dia ini subhanallah, kalau ada lahiran aja, apalagi operasi misalkan, langsung sudah seperti tindakan-tindakan yang tidak terpuji dilakukan, dikenal di tempat tertentu. Taib, kita tahu begitu. Lalu ada orang tanya, menurut antum kalau mau lahiran di tempat dokter itu boleh apa enggak? Lalu dia mengatakan, saya kalau menjelaskan yang sering saya jumpai, saya berdosa karena saya ghibah. Enggak. Oh, enggak. Enggak apa-apa. Atau saya enggak tahu. Maka ini khianat namanya. Ini tidak memberi nasihat. Orang yang betul-betul perhatian, kasihan, dan juga dia menunaikan hak persaudaraan, maka disebutkan ketika ada sesuatu yang akan membahayakan orang bertanya. Demikian pula dalam masalah agama. Ketika ada orang yang tidak pantas meriwayatkan hadis, harus disebutkan ketidakpantasannya agar hadis ini terjaga. Wa sa'altu Malik bin Anas an haula'il khamsati faqal laisu bi thiqatin fi hadithihim. Aku bertanya sampai 5 orang. Ternyata semua jawaban dari Imam Malik mereka enggak ada yang
kuat hafalannya. Wa sa'altu an rajulin akhar nasitu ismahu faqala hal ra'aitahu fi kutubi? Qultu la. Qala law kana thiqatan la ra'aitahu fi kutubi. Ini yang bertanya masih muridnya tadi, namanya Bishr ibnu Umar. Dia mengatakan, aku tanyakan lagi orang keenam. Aku lupa siapa orang itu, kepada Imam Malik. Maka Imam Malik menjawabnya bagaimana? Kamu lihat enggak dalam kitabku? Aku mengatakan enggak. Kalau dia adalah orang yang thiqah, kuat hafalannya dan terpercaya, kamu akan lihat di bukuku. Kalau antum tidak melihat nama dia di bukuku, berarti orang itu tidak thiqah. Sampai disebutkan oleh para ulama, Imam Malik rahimahullah menyebutkan banyak periwayat hadis dalam bukunya, yaitu Muwatta, orang-orang yang memang terpercaya, baik dari sisi agama maupun dari periwayatan hadis. Sampai dikatakan ini kaidah. Imam Malik rahimahullah sangat berhati-hati, sehingga ketika menyebutkan hadis dalam bukunya, beliau akan memilih perawi yang memang bisa dipercaya, meskipun ini kaidah tidak 100% benar, karena ada beberapa perawi hadis dalam kitab Al-Muwatta ternyata lemah, ya, seperti disebutkan oleh sebagian ulama, ya, ada seorang periwayat namanya Abdul Karim ibn Abil Makhariq, ya, ini beliau lemah, tapi ada juga diriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta, tapi ini jarang. Mayoritas periwayat hadis yang ada dalam kitab Al-Muwatta adalah orang-orang yang thiqah. Baik, riwayat ketiga yang disebutkan oleh Imam Muslim, qala wa haddatsani al-Fadl bin Sahal qala haddatsani Yahya bin Ma'in qala haddatsana Hajjaj qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b an Shurahbil ibn Sa'd wa qala an Shurahbil ibn Sa'd wa kana muttahama. Ya, ini yang meriwayatkan Imam Muslim rahimahullah menyebutkan Ibnu Abi Dhi'b meriwayatkan dari Shurahbil ibn Sa'd wa kana muttahaman. Ya, Ibnu Abi Dhi'b meriwayatkan dari Shurahbil ibn Sa'd, padahal Shurahbil ibn Sa'd ini adalah seorang yang dituduh atau tertuduh atau dicurigai berdusta. Disebutkan bahwa seorang perawi dikatakan dia muttahamun bil kadzib, dia dicurigai berdusta. Ini karena dua hal. Yang pertama, bisa jadi karena dia pernah kedapatan berdusta ketika ngobrol sama orang. Kalau ketahuan dia berdusta, maka langsung dikatakan dia muttahamun bil kadzib. Ini kayaknya orang tertuduh berdusta. Kalau seandainya dia pernah berdusta atas nama Nabi SAW walau sekali, maka dia katakan kadzab, pendusta hakiki, ya, pendusta sejati. Tidak bakal diterima lagi hadisnya, kata sebagian ulama. Ya, taubatnya diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, itu terserah dia dan Allah. Tapi untuk periwayatan hadis jangan diterima lagi, karena dia sudah menjadi seorang yang dikenal dengan kadzab, pendusta. Nah, ini kalau seorang berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ada orang yang dia kedapatan berdusta, ya, dalam obrolan dengan sesama, maka langsung dia dikatakan muttahamun bil kadzib. Ini dicurigai banget atau dituduh dia berdusta. Atau seorang periwayat dia menyebutkan atau meriwayatkan sebuah hadis, tapi hadis ini tidak dikenal di kalangan para ulama terpercaya. Kok bisa orang ini membawa dan menyampaikan hadis ini sendirian? Mana para ulama yang thiqah dan terpercaya? Kenapa mereka tidak meriwayatkan hadis ini? Kalau hadis ini sahih, niscaya mereka meriwayatkannya. Tapi kenapa mereka tidak meriwayatkan? Ketika tidak meriwayatkan, maka orang ini dicurigai berdusta. Seperti itu. Baik, maka di sini juga sama. Imam Muslim rahimahullah ingin menunjukkan bahwa seorang ulama namanya Shurahbil ibn Sa'd ini juga dikatakan dia ternyata dicurigai berdusta. Memang karena ini disinyalir seperti itu. Qala wa haddatsani Muhammad bin Abdullah bin Quhzaz qala sami'tu Aba Ishaq At-Taliqani yaqul sami'tu Abdullah bin Mubarak yaqul. Nah, ini yang ana sebutkan tadi. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau ada seorang ulama ahli sunnah, seorang ahli hadis, ahli fiqih, ahli ibadah, ahli jihad, ahlu al-jud, dermawan, karena beliau orang kaya.
Beliau meninggal tahun 181 Hijriah. Sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, pokoknya kalau kita membicarakan semua ciri kebaikan ada pada Abdullah Ibnu Mubarak. Mau dari mana saja kita bicarakan kebaikan, Abdullah Ibnu Mubarak ada semua itu, sifat itu. Nah, satu saat beliau ini didengar oleh muridnya At-Taliqani ini. Aku mendengar Abdullah Ibnu Mubarak mengatakan, "Lau khuyyirtu baina an adkhula al-jannata wa baina an alqa Abdullah bin Muharrar, lakhtartu an alqahu thumma adkhula al-jannah." Kalau seandainya aku diberi pilihan oleh Allah antara masuk surga dengan bertemu dengan Abdullah bin Muharrar, maka niscaya aku akan lebih memilih bertemu dengan Abdullah bin Muharrar dulu, meriwayatkan hadis dari dia, baru setelah itu aku masuk surga. Kenapa demikian? Abdullah ibnu Muharrar adalah seorang yang muttafaq ala dha'fihi, disepakati oleh ulama ahli hadis lemah dia. Tapi dia meriwayatkan hadis yang tidak diriwayatkan oleh orang lain. Sehingga Abdullah bin Mubarak, beliau ini saking semangatnya meriwayatkan hadis, beliau sampai pengen sekali meriwayatkan dari Abdullah ibnu Muharrar, sampai punya ungkapan seperti ini. Punya ungkapan, kalau aku ada kesempatan masuk surga pun, aku punya pilihan, aku pengen ketemu dulu sama dia, aku pengen belajar hadis dari dia, baru aku masuk surga. Dan ini, kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, menunjukkan bagaimana perhatian para ulama salaf terhadap hadis, impian, angan-angan, cita-cita mereka meriwayatkan hadis. Kita bayangkan ada orang punya cita-cita, meskipun sudah banyak uangnya, saya pengen melancong ke sana. Saya pengen nambah rumah di sini. Apa yang menjadi pikiran itu yang menggelayuti dan membuat dia galau itu macam-macam. Saya pengen berobat, saya pengen nambah kekayaan, saya pengen beli emas, menimbun emas, apalagi hari-hari ini ya. Hari-hari ini katanya emas lagi melejit tuh. Bangga banget orang yang punya gepok-gepok gitu. Ya, kepikiran lagi nih, gimana kira-kira saya nambah emas saya, karena memang pikirannya di situ. Lihat para ulama ahli hadis, sudah banyak riwayatnya, mereka sampai berharap untuk meriwayatkan meskipun dari seorang perawi yang ternyata lemah banget itu, maka muridnya yaitu At-Taliqani Abu Ishaq tadi mengatakan, falamma ra'aituhu kanat ba'ratun ahabba ilayya minhu. Aku sampai terheran-heran, siapa Abdullah bin Muharrar ini? Ketika aku melihat dia, subhanallah, ternyata teletong lebih aku sukai daripada lihat dia. Apa teletong itu? Kotoran hewan, kotoran sapi itu lebih aku cintai daripada aku melihat Abdullah ibn Muharrar, karena ternyata tidak pantas diriwayatkan hadisnya. Tapi Abdullah ibn Mubarak bukannya nggak ngerti. Beliau sudah ngerti kalau ini lemah, akan tapi beliau ingin tetap meriwayatkan satu hadis yang tidak diriwayatkan oleh orang lain. Itu saking semangatnya. Tetapi ini juga menunjukkan bagaimana sang murid dari Abdullah bin Mubarak yaitu Abu Ishaq At-Taliqani menunjukkan ternyata ada orang yang parah banget riwayatnya sampai lebih buruk dari kotoran sapi. Begitu. قال وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا وليد بن صالح قال عبيد الله بن عمرو قال زيد يعني ابن أبي أنيسة أو ابن أبي أنيسة. Ini yang dinukil adalah perkataan Zaid, ya, yaitu Zaid ibn Abi Unaisah. Beliau mengatakan, la ta'khudhu an akhi, kalian jangan meriwayatkan dari saudaraku. Kenapa? Karena saudaranya tidak pantas diambil hadisnya. Siapa saudaranya? Ada dalam riwayat berikutnya dan ada alasannya. Disebutkan dalam riwayat berikutnya, qala haddatsani Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi, qala haddatsani Abdus Salam al-Wabisi, qala haddatsani Abdullah ibn Ja'far ar-Raqi an Ubaidillah ibn Amr. Nah, ini lihat. Ubaidullah bin Amr yang ada dalam riwayat ini adalah Ubaidullah ibn Amr yang ada di atas, yang menjadi murid Zaid bin Abi Unaisah. Kalau dalam riwayat pertama, Ubaidullah bin Amr mengatakan, guruku Zaid bin Abi Unaisah mengatakan, kalian jangan meriwayatkan dari saudaraku. Nah, dalam riwayat kedua ini, Ubaidullah bin Amr mengatakan, kana Yahya bin Abi Unaisah kadzaban. Ini yang dimaksudkan oleh Zaid. Saudaraku namanya Yahya.
kana Yahya ibn Abi Unaisata kadzaban, pendusta sejati. Hubungan persaudaraan bukan retak gara-gara periwayatan hadis, tetapi hak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin lebih pantas diperjuangkan, sampai pun persaudaraan yang kandung perlu dikesampingkan. Saudaraku pendusta, jangan riwayatkan hadis dari dia. Dan ini hidup di kalangan ahli hadis bukan karena mereka benci kepada saudara kandungnya, bukan karena hasad, tapi karena mereka tahu saudaraku ini riwayatnya lemah, bahkan dia pendusta, hadisnya dhaif jiddan, bahkan bisa maudhu' itu kalau periwayatnya kadzab, periwayatnya pendusta, maka riwayatnya bisa menjadi palsu nanti. Maka enggak perlu kalian meriwayatkan hadis dari dia. Baik. Sebutkan riwayat berikutnya. Qala haddatsani Ahmad bin Ibrahim qala haddatsani Sulaiman bin Harb an Hammad bin Zaid qala dzukira Farqad dzukira Farqadun 'inda Ayyub. Ya, ini maksudnya adalah Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani adalah seorang ulama tabi'in. Beliau meninggal tahun 131 Hijriah. Beliau ditanya tentang Farqad. Farqad ini namanya Farqad ibn Ya'qub. Nah, seorang perawi yang lemah. Ya. Dzukira Farqad 'inda Ayyub. Ayyub ketika ditanya tentang Farqad ibn Ya'qub ini, maka beliau mengatakan inna Farqadan laisa bisahibi hadis. Farqad ibn Ya'qub ini bukan ahli hadis, enggak usah belajar hadis dari dia. Dikatakan dalam biografi Farqad ibn Ya'qub ini dia adalah ahli ibadah. Ahli ibadah. Sehingga bisa dikatakan orang yang terpercaya, orang yang soleh, alim. Tapi alim dalam pribadinya. Sayangnya bukan merupakan seorang ulama ahli hadis yang bisa dijadikan guru. Maka tidak perlu diriwayatkan hadisnya karena laisa bisahibi hadis. Dia bukan merupakan ulama ahli hadis. Qala wa haddatsani Abdurrahman bin Bishr Al-Abdi qala sami'tu Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ini pembicaraan yang berkaitan dengan seorang ulama ahli hadis lainnya namanya Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Yahya ibn Sa'id Al-Qattan adalah orang yang gigih, tegas dan keras dalam berbicara tentang periwayatan hadis. Beliau meninggal tahun 198 Hijriah. Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Dzukira indahu Muhammad ibn Abdullah ibn Ubaid ibn Umair Al-Laythi fadha'afahu jiddan. Jadi Yahya ibn Sa'id Al-Qattan ditanya atau disebutkan di majelis beliau tentang seorang rawi namanya Muhammad ibn Abdullah ibn Ubaid ibn Umair Al-Laythi. Maka beliau mengatakan itu lemah sekali. Faqila li Yahya ad'afu min Ya'qub bin Atha. Ada yang bertanya kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, apakah dia masih lebih lemah kalau dibandingkan dengan perawi lain namanya Ya'qub bin Atha. Ya'qub bin Atha adalah seorang perawi yang lemah juga. Lemah. Tetapi sekarang Muhammad ibn Abdullah ibn Ubaid ini apakah lebih lemah dari Ya'qub ibn Atha ini? Kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, qala na'am, iya, lebih lemah lagi. Nah, di sini ini kebiasaan dari ulama ahli hadis ya. Terkadang mereka melemahkan seorang perawi langsung tanpa membandingkan. Dikatakan fulan lemah, selesai. Tapi terkadang ulama ahli hadis mereka menyebutkan kelemahan seseorang dengan membandingkan dari periwayat lainnya. Fulan ini lebih lemah dari ini, atau fulan ahabbu ilayya minhu, ini lebih aku sukai dari ini karena ini masih mending, tidak selemah yang pertama. Menunjukkan bahwa para ulama ketika menerapkan metode pelemahan, mereka terkadang membandingkan. Bahkan terkadang ketika seorang alim ingin menunjukkan betapa lemahnya seorang perawi atau periwayat hadis, mereka akan menyebutkan orang yang tidak dikenal. Lalu orang yang dikenal itu dikatakan, "Iku masih aku sukai daripada ini," gitu. Ghairuhu ahabbu ilayya. Orang lain lebih aku sukai. Orang lain siapa? Enggak ngerti. Tapi kenapa disebutkan seperti ini? Orang lain, karena saking ulama ini ingin menunjukkan ini orang ini parah, lemah banget, jangan kalian ambil hadisnya, seperti itu. Maka ketika Yahya bin Sa'id Al-Qattan ditanya tentang itu, beliau juga mengatakan, iya,
Muhammad ibn Abdullah ibn Ubaid tadi itu lebih lemah dari Yaqub ibn Atha. Lalu beliau mengatakan, "Ma kuntu ura anna ahadan yarwi an Muhammad ibn Abdullah ibn Ubaid ibn Umair." Aku menyangka tidak bakal ada orang yang meriwayatkan dari perawi yang tadi ditanyakan pertama itu, Muhammad ibn Abdullah ibn Ubaid ibn Umair. Tidak bakal ada yang meriwayatkan dari dia, karena lemah sekali begitu. Baik. Kemudian riwayat berikutnya masih lagi dari Yahya bin Sa'id al-Qattan, ditanya tentang perawi yang lain. Haddatsani Bishr bin al-Hakam qala sami'tu Yahya bin Sa'id al-Qattan dha'afa Hakim ibn Jubair wa Abdul A'la wa dha'afa Yahya. Ini dikatakan kalau antum lihat di kamera itu, ya, jadi dikatakan wa dha'afa Hakim ibn Jubair wa Abdul A'la wa dha'afa Yahya ibn Musa ibn Dinar. Ini salah, ya. Wa dha'afa Yahya bukan ibn ini salah. Yang benar wa dha'afa Yahya Musa ibn Dinar. Yang benar begitu. Nah, jadi Yahya bin Sa'id al-Qattan ini melemahkan Hakim ibn Jubair. Hakim ibn Jubair ini seorang ulama Rafidhah, bukan ulama, ya, ulamanya Rafidhah. Ulamanya Rafidhah dan parah sekali. Dia berlebihan sekali dalam meyakini Rafidh atau kerafidhahannya begitu. Abdul A'la ini juga seorang ulama yang lemah. Kemudian Musa ibnu Dinar adalah juga seorang ulama yang lemah. Yahya bin Sa'id al-Qattan melemahkan Musa ibnu Dinar. Jadi kata-kata ibn seolah-olah Yahya anaknya Musa, ini salah. Yang benar adalah wa dha'afa Yahya Musa ibn Dinar, begitu. Kemudian disebutkan dalam lanjutannya wa dha'afa Yahya Musa ibn Dinar, ini yang benar, ya. Wa qala hadithuhu rih. Ya, jadi Yahya bin Sa'id al-Qattan ketika beliau mengatakan tentang Musa ibn Dinar, beliau mengatakan hadis dia seperti angin. Maksudnya bagaimana? Artinya nggak bisa dipegang. Angin kan nggak bisa dipegang, maka hadisnya nggak bisa dipegang juga. Wa dha'afa Musa ibn Dihqan wa Isa ibn Abi Isa al-Madani. Ini orang-orang yang dilemahkan semua oleh Yahya ibn Sa'id al-Qattan karena memang mereka semua adalah periwayat-periwayat yang lemah. Artinya ini adalah hal yang biasa ketika memang ada periwayat yang dilemahkan. Qala wa sami'tu al-Hasan ibn Isa yaqul qala li ibn al-Mubarak idza qadimta ala Jarir faktub ilmahu kullahu illa hadits thalathatin. Kata Al-Hasan ibn Isa, Al-Hasan ibn Isa ini mengatakan satu saat aku mendengar guruku Abdullah ibn Mubarak mengatakan, kalau kamu datang berguru kepada Jarir. Ini wallahu alam dikatakan Syekh Abdul Karim Al-Khudair, Jarir ini mungkin adalah Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi. Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi adalah seorang perawi yang thiqah. Kata Abdullah bin Mubarak, kamu kalau datang ke majlisnya atau majlis hadisnya Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi, maka tulis semua riwayat hadis dia, kecuali kalau dia meriwayatkan dari 3 orang. Yang pertama, la taktub haditha Ubaidah ibni Mu'attab. Jangan kamu tulis, jangan kamu riwayatkan kalau Jarir ibn Abdul Hamid ini menukil dari gurunya Ubaidah ibn Mu'attab. Kemudian Wassari ibn Ismail, guru yang kedua ini, As-Sari ibn Ismail. Kemudian yang ketiga wa Muhammad ibn Salim. Ini 3-3-nya ini semua mereka adalah orang-orang yang tidak perlu dipelajari hadisnya karena kelemahan pada mereka. Baik. Artinya di sini adalah tanda-tanda atau contoh saja. Sekedar kita tahu bagaimana para ulama rupanya mereka membicarakan. Mereka menyebutkan kesalahan. Bahkan sebagian pembicaraan itu detail. Bahkan tadi yang kita sebutkan itu yang kotoran hewan dan sapi aja masih lebih aku suka daripada aku melihat muka orang itu gitu. Artinya para ulama juga mereka sampai mubalaghah atau berlebih dalam menyebutkan kesalahan seorang perawi agar kaum muslimin mereka tidak terkecoh dengan penampilan soleh, kemudian orangnya fasih, orator, atau mungkin banyak pengikutnya lalu diikuti dan diambil riwayatnya. Ya,
bukan itu sebagai pertimbangan. Maka ini yang disebutkan sebagai contoh, ya. Dan kalau kita ingin mengetahui lebih banyak, ada buku-buku yang ditulis oleh para ulama khusus membicarakan tentang biografi para periwayat hadis. Di situ banyak lengkap kalau kita mau mengambil contoh, mengambil ibrah, dan bagaimana tidak gampangnya orang meriwayatkan hadis. Bahwa dulu para ulama memilah-milih guru, ya, memilah-milih guru. Guru ini cocok dijadikan panutan atau tidak dalam meriwayatkan hadis. Salatnya dilihat, kemudian kejujurannya dilihat. Lalu setelah itu mereka belajar. Ketika ternyata riwayat itu dibandingkan dengan riwayat orang-orang dan ulama lainnya ternyata banyak salahnya, nggak jadi mereka riwayatkan, atau mereka memilih dan tidak semua yang mereka pelajari mereka sampaikan. Sampai ada istilah idza rawaita faqammish atau idza katabta faqammish wa idza rawaita wa haddatsta fafattish, ya, kalau tidak salah seperti itu. Kalau kamu mempelajari ilmu, kumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi kalau kamu menyampaikan, kamu perlu mengocek dan lebih memperhatikan, memilah-milih, seperti itu. Baik. Imam Muslim rahimahullah mengatakan, wa ashbahu ma dzakarna min kalami ahli al-ilm fi muttahami ruwatil hadith wa ikhbarihim an ma'ayibihim katsirun yatulu al-kitabu bi dzikrihi ala istiqsa'ihi. Kata Imam Muslim, yang mirip dengan pembahasan yang kita sudah utarakan dari pembicaraan atau memperbincangkan kelemahan, kesalahan-kesalahan para periwayat hadis yang memang hadis-hadis mereka dicurigai lemah, salah, bahkan menyelisihi riwayat yang benar, menyebutkan tentang kesalahan-kesalahan mereka. Ini banyak sekali, kata Imam Muslim. Kalau kita mau sebutkan semua, maka kitab ini akan menjadi panjang. Kata Imam Muslim, kitab ini akan menjadi panjang. Maka kita sengaja tidak mengumpulkan semua. Wa fi ma dzakarna kifayatun liman tafahhama wa aqala madhhab al-qaumi fi ma qalu min dzalika wa bayyanu. Ini cukup saja yang aku sebutkan sebagai contoh. Dan kita tahu ini ada beberapa pengajian, ya. Ada beberapa riwayat yang disebut oleh Imam Muslim rahimahullah, banyak sekali bagaimana para ulama mereka membicarakan kesalahan atau kejelekan atau kekurangan-kekurangan para ulama sebelumnya yang meriwayatkan hadis. Dan ini dibolehkan, bahkan ketika dibutuhkan maka maslahatnya lebih besar. Tapi ini contoh saja, ya. Dan ini cukup untuk orang yang mau mempelajari, berfikir, dan berusaha memahami. Inilah metode ulama dan ahli hadis. Wa innama alzamu anfusahumul kashfa an ma'ayib ruwatil hadits wa naqil al akhbar wa aftau bidzalika hina su'ilu lima fihi min 'azimil khatar idh al akhbaru fi amri ad-din innama ta'ti bi tahlilin aw tahrim aw amrin aw nahi aw targhib aw tarhib fa idza kana ar-rawi laysa laha bi ma'dinin lis-sidq wal amana thumma aqdama 'ala ar-riwayati anhu man qad 'arafahu wa lam yubayyin ma fihi li ghayrihi mimman jahila ma'rifatah kana athiman bifi'lihi dhalik wa ghashan li'awamil muslimin. Ini diperhatikan. Kata Imam Muslim rahimahullah, kenapa para ulama mewajibkan diri mereka sampai siap untuk berkorban, istilahnya mendedikasikan hidup mereka untuk membicarakan aib-aib dan kejelekan para periwayat hadis. Karena bahkan mereka juga ngasih jawaban ketika mereka ditanya. Karena memang bahayanya besar kalau mereka tidak lakukan itu. Karena riwayat itu berkaitan dengan urusan agama. Berkaitan dengan ini halal, ini haram. Halal dan haram itu dasarnya adalah hadis, adalah periwayatan. Ketika ini tidak disebutkan, maka akan berkaitan dengan masalah tadi, halal haram, perintah dan larangan, kemudian motivasi maupun ancaman. Ini semua berkaitan dengan agama. Kalau agama yang dibangun ini ternyata tidak diketahui hadisnya sahih apa tidak, akan kacau ini dalam agama. Sehingga para ulama banyak yang siap untuk berkorban, menjadi alas sudah membicarakan sesuatu yang memang ada irisan yang tipis dengan ghibah yang tidak boleh. Tapi ini ternyata memang harus dilakukan. Maka beliau mengatakan, kalau seandainya ada seorang periwayat hadis tidak pantas untuk menyandang gelar
gigih, jujur dan amanah. Lalu ada orang yang sembarangan aja meriwayatkan itu. Kemudian ada orang yang tahu kalau ini orangnya tidak pantas meriwayatkan, tapi dia diam. Dia tidak menyebutkan kesalahan orang yang tadi salah. Sehingga orang-orang yang tidak ngerti di belakangnya ikut salah karena orang yang justru tahu diam saja. Maka kata Imam Muslim rahimahullah, kana athiman bi fi'lihi dzalik. Dia berdosa karena dia tidak menjelaskan kesalahan periwayat-periwayat itu. Wa ghasyan li awamil muslimin. Ini adalah bentuk pengkhianatan kepada kaum muslimin secara umum. Mestinya dia jelaskan kalau ada kesalahan itu. Idz la yu'manu ala ba'dhi man sami'a tilkal akhbar an yasta'milaha aw yasta'mila ba'daha. Karena orang yang mendengarkan hadis yang tidak sahih tadi sangat tidak menutup kemungkinan dia akan menjadikannya sebagai dasar berpegangan dan berpedoman dengan riwayat tidak sahih itu. Atau sebagiannya riwayat tidak sahih itu banyak, kemudian diambil sebagiannya dijadikan sebagai amal. Sudah, ini aku pegangi untuk jalur hidup saya, padahal hadisnya tidak sahih. Maka bahaya sekali kan. Wala'allaha aw aktsaraha akadhibu la aslalaha ma'anna al-akhbar as-sihaha min riwayat as-thiqat wa ahli al-qana'ati akthar min an yuttarra ila naqli man laysa bi thiqatin wala maqna'in. Kata Imam Muslim rahimahullah, bisa jadi orang-orang tadi, orang yang tidak tahu itu, kemudian mereka terlanjur menggunakan hadis-hadis tidak sahih sebagai pedoman dan pegangan mereka itu. Bisa jadi hadis-hadis itu kebanyakan bahkan tidak ada asal usulnya alias palsu. Ya, karena sebenarnya hadis yang sahih itu sudah cukup menyibukkan orang. Kalau ada orang ingin mengisi waktunya semua dengan ibadah yang berlandaskan hadis yang sahih, cukup itu daripada seorang terpaksa atau mencapekkan diri untuk meriwayatkan hadis-hadis yang tidak sahih. Kenapa harus seperti itu? Maka Imam Muslim mengambil kesimpulan, wala ahsibu katsiran mimman yu'arriju minan nasi ala ma wasafna min hadhihi al-ahadits adh-dhi'af wal asanid al-majhulah wa ya'taddu bi riwayatiha ba'da ma'rifatihi bima fiha min at-tawahhun wad-dha'f illa anna alladhi yahmiluhu ala riwayatiha wal i'tidad biha iradat at-takaththur bidzalika 'inda al-'awam wa li an yuqal ma akthar ma jama'a fulanun min al-hadits wa allafa min al-'adad. Beliau mengatakan, kalau menurut persangkaan saya, ya, kata Imam Muslim, ketika ada orang yang sering menyibukkan diri meriwayatkan, menyebarkan hadis-hadis yang kebanyakannya tidak ada asal usulnya itu atau yang lemah-lemah itu, kemudian dia bahkan mengambil beberapa riwayat yang tidak dikenal orang, ya, kenapa dia seperti itu? Padahal riwayat yang disebutkan itu tidak lepas dari perbincangan, bahkan lemah, ya, lemah. Dan persangkaan saya, orang seperti itu hanya pengen mencari perhatian masyarakat awam, pengen dikira bahwa riwayat dia banyak. Ternyata sang fulan, sang ustaz, sang syekh dan guru kita ini banyak hafalan hadisnya, banyak pengetahuan hadisnya, bahkan dia bisa menghimpun sekian riwayat yang banyak. Padahal riwayat itu campur nggak karu-karuan. Kalau dia hanya meriwayatkan hadis yang sahih, mungkin orang mengatakan, oh biasa ini. Nah, dia biar disangka luar biasa oleh masyarakatnya, dia sebutkan hadis-hadis yang jarang didengar orang. Nah, akhirnya terjadilah yang terjadi seperti ini. Wa man dhahaba fil ilmi hadzal madhhab wa salaka hadzal tariq fala nasiba lahu fi. Kata Imam Muslim, orang yang memilih cara dan langkah ini mestinya dia justru tidak mendapatkan posisi dalam ilmu. Ya, bahkan sebenarnya dia enggak dapat jatah. Kenapa? Karena dia mencari ilmu dengan niat yang tidak sahih. Tujuannya hanya agar mendapat pujian orang, meriwayatkan hadis yang lemah, cuek dan tidak perhatian, biar disangka dia punya banyak riwayat, dia mengerti hadis yang banyak. Ternyata hadisnya lemah, bodong semuanya itu. Ya. Wa kana bi an yusamma jahilan aula min an yunsaba ila ilm. Sampai kata Imam Muslim, dan dia menutup ini perkataannya dengan mengatakan, lebih mending dia dikatakan bodoh, ya, daripada dia dikatakan punya ilmu tapi tujuannya jelek. Ya, artinya orang bodoh itu jelek. Tetapi yang lebih jelek lagi, orang pengen dikatakan ilmunya ada
tapi ternyata prosesnya ngawur. Ya, prosesnya ngawur. Entah dari niatnya, entah dari ilmu yang dikumpulkannya. Sampai ada seorang ulama namanya Al-Izz ibn Abdissalam. Ya, beliau meninggal tahun 660 Hijriah. Beliau ini punya perkataan yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah mengatakan, "Fawallah la an ya'isha al-muslimu jahilan khalfa al-baqar la ya'rifu min al-ilmi shay'an siwa suwaran min al-Qur'an yusalli biha as-salawat wa yu'minu billahi wal yawmil akhir khairun lahu bi kathirin min hadha al-irfan wa hadhihi al-haqa'iq walau qara'a 100 kitab aw 'amila 100 khalwah." Kata Al-Izz bin Abdissalam, ini nukilan terakhir ya, beliau mengatakan, demi Allah, sungguh seorang muslim berada dalam kebodohan, dia hanya berjalan di belakang sapi, maksudnya hanya bercocok tanam saja, tapi dia tidak ngerti ilmu sama sekali, hanya ngerti beberapa surat yang dipakai bacaan dia dalam sholat. Itu masih lebih mending. Yang penting dia tetap beriman kepada Allah dan hari akhir, sholat dengan hafalan seadanya, lebih baik ini daripada orang yang punya ilmu tapi tujuannya salah, prosesnya sembarangan semrawut. Yang penting orang menyangka dia punya ilmu, ternyata hadisnya aja banyak yang serabutan, ilmunya juga ngawur, nggak karuan, dan seterusnya. Semoga Allah Azza wa Jalla betul-betul memberikan kita taufik, jadi ilmu kita bermanfaat, kemudian Allah menjaga hati kita dalam keikhlasan sehingga tujuan kita bisa akhirat Allah Azza wa Jalla saja, bukan hanya manusia. Penilaian mereka tidak ada apa-apanya, dan ini tipis sekali. Dan semoga Allah Azza wa Jalla betul-betul menjaga kita luar dalam. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang sampaikan saat di kesempatan malam hari ini. Telah kita simak bersama ikhwatal Islam, para sahabat roja dimanapun antum berada, satu pembahasan yang telah kita simak dari pembahasan kitab Muqaddimah Sahih Muslim tentang membicarakan kesalahan ulama. Dan kita angkat pertanyaan di kesempatan malam hari ini dalam sesi soal jawab. Bagi Anda semua yang bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 0218236543, dan di nomor yang sama pula Anda bisa kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Baik, kita angkat pertanyaan dari telepon terlebih dahulu. Silakan bagi Anda semuanya. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan berada di mana? Dengan hamba Allah di Jakarta Timur. Baik, silakan. Afan barakallahu fikum Pak Ustadz. Afik barakallah. Ana mau bertanya, ini memang agak dengan tema Pak Ustadz, tapi bukan mengarah ke perawi hadis ya Pak Ustadz. Misalnya, Ana berhadapan dengan umahat. Umahat ini memiliki hutang dengan seseorang. Sebenarnya dia ada uang, tapi dia bilang ke orang itu, saya ada uang, tapi uang itu mau saya pakai dulu buat dipakai modal. Padahal dia sebenarnya ada uang bisa membayar hutang itu dengan alasan kalau dia nanti bayar hutang ke orang ini, nanti dia akan minjem lagi ke orang lain. Padahal dia punya uang Pak Ustadz. Tapi dia memperingatkan jangan sebutkan kalau dia punya punya aib. Jangan disebutkan kalau dia punya aib. Nanti dia nggak ridho. Apakah kalau memberitahu ke orang yang dia hutangin ini, kalau dia sebenarnya punya uang, apakah itu membuka aib dia Pak Ustadz? Karena tujuannya biar si orang yang memberi hutang ini tahu kalau sebenarnya si beliau ini punya uang untuk membayar gitu Pak Ustadz. Ya, syukron Pak Ustadz. Assalamualaikum, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada kami sangat menjawab. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wallahu alam, ini sering ditanyakan ya tentang sikap tidak amanahnya kaum muslimin ketika mereka saling bertransaksi, bermuamalah dengan sesama. Hutang piutang yang tidak segera dilunasi padahal orangnya mampu, ini zalim. Nabi SAW menyatakan matlul ghaniyyi zulmun. Ya, jadi orang kaya
orang yang punya dan dia punya hutang tapi tidak segera membayar, tapi dia tidak segera, dia tunda-tunda saja, maka ini adalah kezaliman. Sehingga seperti ini perlu diperingatkan. Kalau seandainya orang ini masih dinasihati tidak bisa, maka tidak mengapa agar korban tidak terlalu banyak istilahnya. Kemudian diberitahu tentang kekurangan dia, tidak mengapa agar kaum muslimin tidak banyak yang menjadi korban dia, insya Allah tidak mengapa. Dan ini termasuk salah satu bentuk nasihat kepada kaum muslimin, ya. Baik orang yang akan dipinjam uangnya, diingatkan bahwa fulan ini kalau pinjam dia susah untuk kembalikan, ya, padahal dia punya uangnya. Mudah-mudahan tidak mengapa seperti itu untuk memberi pelajaran dan juga termasuk agar orang lain tidak menjadi korban berikutnya. Dan lebih bagus lagi bagaimana caranya agar orang seperti ini taubat. Bukannya nasihat, akan tapi bagaimana caranya sudah. Kalau dalam syariat dan kemudian hukum berlaku undang-undangnya, ya, pemerintah ini bisa campur tangan dan turun tangan, ya. Jadi ada istilah dalam pembahasan fikihnya para ulama, ada istilah hajar. Hajar itu istilahnya pembekuan, ya. Jadi pemerintah membekukan aset-aset fulan, dia punya kekayaan tapi banyak hutangnya, ya. Kalau seandainya dia tidak mau membayar, maka pemerintah bisa memaksa dia untuk membayar. Kalau ada orang sampai pailit, artinya hutangnya banyak sekali, maka pemerintah berhak mengambil keputusan ini harus dibekukan, ya. Bagaimana mungkin ada orang hutangnya sampai sudah nggak terhitung, tahu-tahu dia transaksi bebas-bebas aja. Nah, ini repot seperti ini. Maka orang ini perlu dihajar, ya. Hajar itu artinya ya memang tadi itu dibekukan, dia nggak boleh seperti ini seperti itu. Kalau seandainya nggak sampai kepada kondisi pailit, maka setidaknya dia bisa dihukum oleh pemerintah harus membayar dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fiik atas jawaban yang telah Antum berikan Ustaz. Dan kami informasikan sebelum kita lanjutkan dengan sesi soal jawab berikutnya, kami informasikan kepada Anda semuanya ikhwatal Islam azanillahu ayyakum, untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda menghubungi tidak melalui telepon lewat video telepon lewat WhatsApp, ya, tapi langsung ke 0218236553. Karena mohon maaf untuk bertanya melalui telepon lewat WhatsApp tidak bisa kami angkat. Jadi untuk WhatsApp hanya untuk mengirimkan pesan singkat saja. Baik, itu saja informasinya yang bisa kami informasikan untuk Anda semuanya. Nam ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Untuk berikutnya kami angkat kembali pertanyaan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya secara langsung. Dipersilakan. Ya, silakan. Baik, terputus. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustaz yang sudah masuk dari pendengar kita di Jakarta Barat, dari Srengseng. Ustaz, mohon dijelaskan, ada sebuah perkataan Imam Zahabi yang berkata hadis yang tidak diketahui oleh Syekhul Islam bukanlah sebuah hadis. Apa penjelasan dari perkataan ini Ustaz? Dan apakah Syekh Albani beserta murid-muridnya sudah mentakhris seluruh hadis Ustaz? Mohon memberikan penjelasan. Syukran, barakallahu fiik Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, apa yang disampaikan tentang Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ini bukan yang pertama, ya. Dikatakan apa yang tidak dikenal oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berarti bukan hadis. Ini pernah juga disampaikan Imam salah satu gurunya Imam Bukhari tentang Imam Bukhari. Jadi ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari tentang biografi Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah ditanya oleh salah satu murid dari gurunya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari belajar kepada seorang guru, dan ini murid dari guru itu yang lain. Nah, dia ngetes Imam Bukhari. Ana lupa siapa nama gurunya itu,
Ditanya Imam Bukhari tentang satu hadis. Imam Bukhari mengatakan la a'rifuhu, ana enggak ngerti. Kemudian ditanya lagi tentang sebuah hadis lagi. Enggak ngerti lagi Imam Bukhari. Kemudian ditanya lagi tentang hadis lagi, maka Imam Bukhari mengatakan, ana tidak ngerti. Ini murid sudah bangga sekali, aku berhasil ngetes Imam Bukhari, tapi ternyata dia tidak kenal. Maka dia lapor kepada gurunya yang menjadi guru mereka berdua. Maka kata gurunya, ma la ya'rifuhu Muhammad bin Ismail falaysa bihadis. Yang tidak dikenal oleh Imam Bukhari berarti itu bukan hadis. Jangan-jangan yang kamu sampaikan itu semua bukan hanya lemah, tapi tidak ada asal usulnya. Ini semua sebenarnya merupakan sebuah ungkapan tentang pujian kepada sang alim, betapa besar pengetahuan mereka berdua tentang hadis. Ya. Betapa banyak pengetahuan ilmu hadis yang mereka miliki. Tetapi apakah hadis tidak ada yang lewat dari kedua ini? Ya, tidak ada jaminan seperti itu. Ya, bisa jadi ada banyak hadis yang memang tidak diketahui oleh dua orang ini. Hanya mungkin jarang, atau memang hadis ini belum sempat dipelajari oleh Syekhul Islam maupun Imam Bukhari, atau ulama yang sama-sama pernah disampaikan ungkapan yang seperti ini. Artinya ungkapan tadi bukan berarti hadis itu semuanya hanya terbatas pada apa yang diketahui oleh dua orang ini. Tidak. Ya, ini seperti kita sebutkan tadi hanya sebuah ungkapan untuk menunjukkan betapa luas ilmu Syekhul Islam maupun Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullah jami'an. Adapun riwayat yang mungkin tidak diketahui ya masih ada, ya. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap ada orang yang punya ilmu pasti ada yang lebih berilmu dari dia. Apakah Syekh Albani rahimahullah telah mentakhrij hadis-hadis itu? Ya, masing-masing punya target, kemudian fokus pada penelitian dan takhrijnya. Ya. Syekh Albani rahimahullah, beliau berupaya untuk mentakhrij hadis-hadis yang dibutuhkan kaum muslimin. Maka beliau memberikan judul sesuai dengan target yang beliau ingin capai. Contohnya, beliau dalam kitab Irwaul Ghalil, isinya adalah takhrij hadis yang ada dalam kitab Manarus Sabil. Kitab Manarus Sabil adalah kitab dalam mazhab Hanabilah kalau tidak salah. Nah, beliau ingin mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab itu. Maka beliau takhrij hadis-hadis itu. Dan beliau ketika mentakhrij hadis-hadis yang ada dalam kitab Manarus Sabil, beliau akan mengumpulkan semua jalur yang bisa jadi banyak di luar kitab Manarus Sabil. Semua banyak yang kena itu. Kalau seandainya hadis ini bisa mendukung hadis itu, kemudian jalur periwayatannya ternyata ke sana dan ke sini terus. Kemudian beliau dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah dan Dha'ifah, beliau berusaha untuk menyebutkan hadis yang sering dikupas oleh kebanyakan kaum muslimin. Maka beliau kemudian menggabung riwayat-riwayat yang banyak sekali. Ya, berjilid-jilid itu. Kemudian beliau juga mengumpulkan beberapa materi yang sering dibutuhkan kaum muslimin dalam masalah salat. Maka beliau karang tentang sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim. Beliau mengumpulkan semua hadis-hadis tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam, 3 jilid itu beliau takhrij hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah salat aja. Dan beliau berusaha untuk mengumpulkan semaksimal mungkin. Kemudian tentang jenazah, beliau sebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan jenazah dari sejak orang sakit, kemudian dia harus sabar, lalu sakarat, kemudian wafat, kemudian ada orang yang mengunjungi, harus apa yang dilakukan, entah menutupkan matanya, kemudian memberikan nasihat orang-orang di sekitarnya, mendoakan, menyolatkan, mengkafani, dan apa aja doa-doa yang ada dalam salat jenazah, takbirnya dan seterusnya. Dan semua hadis-hadis disebutkan. Nah, sehingga karya beliau bermanfaat karena memang kebanyakan beliau tujukan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Tapi adakah yang terlewat? Ya mungkin. Tidak ada amal seorang yang sempurna. Ya, pekerjaan seorang yang sempurna
Tidak ada, hanya Allah Azza wa Jalla yang memiliki kesempurnaan. Sehingga ada juga orang-orang yang setelahnya menyempurnakan pekerjaan beliau dari murid-muridnya atau kaum muslimin yang juga turut perhatian dalam masalah ilmu hadis. Nah, sehingga wallahu alam juhud atau jasa beliau besar, tapi tidak ada yang sempurna dalam memberikan amal atau pekerjaan yang mereka lakukan. Wallahu alam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban dalam sampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan malam hari ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak? Dengan hamba Allah. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Siapa dengan siapa ini, mohon maaf? Dengan hamba Allah. Di mana? Dengan hamba Allah ya. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Ini kalau misalnya kan ada salah satu Ustaz di Roja. Baik, mohon maaf terputus Ustaz. Kita angkat satu pertanyaan terakhir di WhatsApp di pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Ustaz, mohon dijelaskan apakah menyebutkan kesalahan ulama ini mutlak memang tidak diperbolehkan Ustaz? Misalnya tentang kesalahan dalam menyampaikan riwayat hadis atau hanya terbatas pada hal yang perkara aib saja Ustaz? Mohon sampaikan penjelasan Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, yang disebutkan tentang aib ini hanya contoh saja. Tapi semua kesalahan itu kalau seandainya berkaitan dengan riwayat maka akan disebutkan. Artinya yang ada efeknya kepada riwayat. Dan kita tahu bahwa di antara syarat hadis itu sahih, hadis itu harus bersambung, kemudian diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil, yang thiqah, adlun dhabit. Ya, jadi dua hal itu harus digabungkan. Yang satu terpercaya dari sisi agamanya, yang satu terpercaya dari sisi kekuatan hafalannya, yang satu dari sisi keimanan, yang satu dari sisi kekuatan ilmunya. Maka sesuatu yang bertentangan dengan dua hal ini semuanya bisa dikritik. Nah, kalau satu misalkan tadi dari sisi kekuatan hafalan, ternyata dia lemah hafalannya, kemudian kacau, kemudian dia tidak termasuk ahli hadis, ya disebutkan. Yang satu misalkan dia tidak perhatian dalam sholat, kemudian dia berdusta, dia tidak bisa dipercaya, bahkan dia rafidhiyun khabith misalkan, seorang rafidah yang jelek sekali. Atau kana yaral qadar, nah, akidahnya dia termasuk qadariyah misalkan, ya disebutkan semuanya seperti itu. Jadi terkadang itu aib, dan memang kesalahan itu adalah aib, ya, kesalahan itu adalah aib. Bahkan ghibah itu menyebutkan sesuatu yang tidak disukai, ya, apalagi kesalahan atau apalagi aib. Tapi semuanya jika seandainya ada efeknya pada periwayatan, maka wallahu alam boleh disebutkan semuanya. Barakallahu fikum. Nah Ustaz, wafik barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang Anda sampaikan Ustaz, dan pertanyaan dari chat WA yang sudah kami sampaikan pada Ustaz merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ilmu ini Ustaz, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik, ikhwas sekalian, kaum muslimin muslimat rahimana wa rahimakumullah. Ilmu itu adalah iman dan amal. Ilmu yang dipelajari jika seandainya bermanfaat, maka dia bisa menggabungkan antara ketakwaan dan juga amal, dan masing-masing akan saling memberikan pengaruh. Orang agar bisa beriman dan bertakwa, dia perlu beramal, dan agar dia bisa beramal, dia perlu kesungguhan dalam iman dan takwa. Oleh karenanya Syekh Abdul Karim Khudair hafizahullah beliau mengatakan tidak penting kalau kita akan belajar tentang ilmunya para ulama, nanti enggak habis dong, umur kita terbatas. Tidak penting itu. Apalagi kalau kita baca tidak paham-paham, kita belajar mungkin salah profesi atau hobi, atau mungkin kemampuan salah. Tidak penting. Yang penting kita minta kepada Allah, kemudian kita mati dalam kondisi belajar sambil berusaha mengamalkan yang kita
pelajari. Itu yang penting. Sehingga kita tidak terputus dari belajar. Dan kita akan berbahagia dan terhormat manakala kita digolongkan bersama para tullabul ilm, orang-orang yang selalu belajar dalam hidupnya, dan kita pun seolah masih bisa berjihad dengan yang kita mampu, yaitu dengan mempelajari Islam ini. Semoga dengan seorang perhatian kepada ilmu syar'i, maka sunnah dalam agama terjaga. Agama ini akan kelihatan syiarnya, dan semoga pahala kaum muslimin semakin sempurna pada saat nikmat belajar bisa dirasakan semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah sampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini, dan juga jawaban-jawaban yang telah Antum berikan untuk kita semua Ustaz dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Antum di sana dan juga keluarga Antum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan keimanan bagi Antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dan setiap perjumpaan bersama Antum di dalam majelis ilmu. Insyaallah, Allahumma amin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum kami sampaikan kepada Antum, dan juga untuk rekan-rekan kami yang berada di studio Kru Roja dan juga rekan-rekan kami yang ada di Surabaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan bagi kita semuanya untuk menghadirkan kajian-kajian yang bermanfaat seperti ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum, serta untuk kaum muslimin yang telah menyimak dan para sahabat Roja semuanya yang telah menyimak kajian di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan untuk Anda semuanya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita simak kelanjutan pembahasan kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Akhir kalam, kami mohon maaf jika ada penyajian acara yang masih terkendala, kami mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM. Radio